Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nanda Diva dengan NIM 102024 Nama saya Gina Ramadana dengan NIM 102024 Perkenalkan, nama saya Laini Indra dengan NIM 102024 Sekarang kelompok saya ingin mempresentasikan pembentukan kelompok dan faktor-faktor pembentukan kelompok. Pada tahap pertama ada tahap forming. Pada tahap ini, anggota kelompok baru mengenal satu sama lain dan mencoba memahami peran dan tanggung jawab mereka. Anggota mungkin bersikap sopan dan berhati-hati saat mereka menjalin hubungan dan mulai membentuk rasa memiliki terhadap kelompok. Yang selanjutnya yaitu tahap storming. Pada tahap ini, konflik dan ketidaksepakatan dapat muncul saat anggota mulai menegaskan diri mereka sendiri dan menentang ide dan perspektif satu sama lain. Anggota dapat menjadi lebih asertif dan menentang norma atau harapan kelompok yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Adalah tahap norming. Pada tahap ini, anggota mulai membangun rasa kohesi dan identitas bersama. Anggota bekerja secara kolaboratif menuju tujuan bersama, dan norma dan nilai mulai muncul. Anggota mungkin mulai merasakan rasa memiliki dan komitmen terhadap kelompok. Oke, coba bayangkan kalau ada sekelompok anak-anak yang bermain bersama. Awalnya mereka mungkin hanya main sendiri-sendiri kan, tapi lama-kelamaan mereka akan main bersama. Mereka mulai saling membantu, berbagi mainan, dan mengikuti aturan yang ada, kayak giliran memakai mainan tersebut. Mereka mulai merasa senang dan nyaman bersama. Mereka tuh udah seperti kita yang satu gitu loh, dan ingin terus bermain bersama-sama. Itu adalah saat mereka mulai membentuk ikatan dan perasaan bahwa mereka bagian dari kelompok yang sama. Jadi mereka bekerja sama menuju tujuan yang sama dan merasa penting buat kelompok tersebut. Pada tahap keempat ada tahap performing. Pada tahap ini, grup sangat produktif dan kolaboratif, dan para anggota telah menjalin hubungan yang kuat dan percaya satu sama lain. Kelompok berfungsi secara efektif dan efisien menuju tujuannya. Tahap terakhir adalah tahap adjourning. Pada tahap storming, kelompok tersebut gagal mengatasi konflik atau masalah yang terjadi, atau pada tahap norming maupun performing terjadi penyimpangan dan tidak berjalan baik status dan peran dalam kelompok tersebut. Maka kelompok akan masuk dalam fase pembubaran. Kemudian proses pembentukan kelompok akan dimulai dari awal lagi. Oke, bayangkan teman-teman sedang bermain bersama dan sudah bermain dengan sangat baik. Setelah waktu yang lama, mereka sudah selesai bermain dan semua merasa senang karena sudah berhasil bekerja sama. Adjourning itu adalah ketika kelompok itu selesai melakukan semua yang mereka rencanakan dan akhirnya mereka berpisah karena permainan sudah selesai. Jadi mereka tidak lagi bermain bersama, tapi mereka tetap senang karena sudah menyelesaikan semuanya dengan baik. Itu seperti ketika teman-teman selesai bermain dan pulang ke rumah masing-masing setelah seru-seruan. Faktor pembentukan kelompok yang pertama ada faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi individu yang bergabung dalam kelompok di mana mereka menemukan minat, sikap, dan kepribadian yang sama. Selanjutnya yaitu sosial. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya.
Ketiga yaitu keamanan. Faktor keamanan dapat mendorong terbentuknya kelompok sosial adalah faktor keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Manusia cenderung untuk tinggal dalam kondisi yang menurutnya aman. Akibatnya, ia pun cenderung memilih tinggal bersama orang-orang yang menurutnya memiliki cara pandang yang sepaham dengannya tentang arti keamanan dan cara mencapainya. Oke, bayangkan kamu sedang bermain di taman dan kamu merasa takut karena ada suara aneh di kejauhan. Kamu pasti ingin dekat dengan teman-teman yang kamu kenal dan merasa aman bersama mereka kan? Nah, itu karena kamu butuh rasa aman. Semua orang butuh rasa aman seperti kamu butuh pelukan dari orang tua saat takut. Jadi, kalau kamu merasa aman dengan teman-teman yang punya pemikiran yang sama tentang bagaimana cara menjaga diri agar tetap aman, kamu akan suka bermain bersama mereka. Orang-orang juga suka berada dalam kelompok yang membuat mereka merasa aman. Itu sebabnya orang-orang sering memilih untuk tinggal atau bersama dengan teman-teman yang berpikir sama soal cara menjaga keamanan. Jadi, rasa aman ini membuat orang-orang mau membentuk kelompok supaya merasa nyaman. Faktor yang keempat dalam pembentukan kelompok adalah ekonomi. Faktor ekonomi yang mendorong pembentukan kelompok seringkali terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, mengakses sumber daya yang lebih besar, serta berbagi risiko atau beban. Kelompok terbentuk sebagai cara untuk memperbaiki posisi ekonomi anggota dalam hal pendapatan, akses ke pasar, modal, dan informasi. Selanjutnya yaitu budaya. Faktor budaya yang mempengaruhi pembentukan kelompok berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kelompok sering terbentuk karena adanya kesamaan budaya, bahasa, atau agama yang membuat individu merasa terkait secara sosial.